Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sore yang cukup senja ini tadi mulai tadi pagi sampai ya agak siang tadi ya, sampai siang. Di video, saksikan video kemarin kalau untuk yang belum melihat review saya yang ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi sebelum saya kesini tadi itu melakukan pembelian mobil ini. Ini adalah JB74, Jimmy JB74, produksi ya masuk Indonesia 2019 lah. Nah sampai sekarang ini saya tadi dapat NIK yang 2023. Mobil ini sangat greget menurut saya, cukup greget Hari ini itu saya bersyukur, seneng. Tapi yo rodok gelo niki apa ya, rodok getun loh dapat mobil ini. Kenapa? Karena dengan uang yang tidak sedikit, untuk harga 2023 ini 500 juta lebih. Nah, artinya itu uang yang cukup besar, kita hanya dapat mobil yang seperti ini. Nah, tapi di sisi lain ada kebahagiaan. Berarti maka kita harus bisa memisahkan. Jadi ini judulnya menyesal beli Jimmy itu dalam tanda kutip, apabila kita masih memperhitungkan nominal uang sekian itu kita akan menyesal tentunya, karena uang segitu hanya dapat seperti ini. Tapi kalau kita berpikirnya aku seneng, aku hobi lah, itu it's no problem. Dan mobil ini kalau teman-teman mau beli, saya sarankan harus dasarnya ini secondary car, artinya mobil yang kedua, ketiga, atau keempat, dan judulnya untuk hobi. Kalau satu-satunya kendaraan kalian beli ini, saya kira kurang worth it, karena dengan nominal 500 juta lebih, ya seperti gini-gini aja. Nah, kita bahas sekarang penyesalannya ada di mana. Nah, ini gini Mas kameramen yo. Yo senengnya yo nyesali lah. Dengan uang 500 juta kita topiknya gitu. Kita sampingkan dulu masalah seneng. Nah, jadi itu awakmu pokoknya nek seneng itu bebas. Wong seneng itu bebas, tapi sedikit catatan. Kalau orang hobi itu hobi beginian. Ya seperti saya ini kan hobi beginian ya. Insya Allah itu aman dan safety manenya. Safety mane aman dan orang ngentekno sembarang. Orang gare wong jare tanggoku ki jare mbahku ki ben orang gare wong melarat, orang gare wong gak duwe duit, orang hobi beginian. Sing melarati iku nek basa Jawane ya, basa Indonesia niku sing gare wong jatuh atau miskin itu bukan hobi yang begini. Tapi iki jarene mbahku lho ya, ben almarhum ya kan, mbahku bapakku. Wong sing melarati iku ya bermain sing jarene wali biyen iku moh limo ya. Salah satune ya meng berarti ojo medok, nah, ojo dolanan wong wedok, ojo dolanan main, ya, ojo dolanan madat. Nah, itu mau ya, silahkan dijabarkan sendiri. Nah, intinya gitu. Jadi ini clue aja untuk yang ada uang. Nah, jadi kalau wong, tapi ya aneh juga ya. Saya ini banyak di lingkungan saya atau tempat tinggal saya sini, di teman-teman saya ora pati di duit, bahkan itu duit utangan aja yo nakal. Nah, itu kan ya repot juga. Lakalin yang mau limo ki mung disasak lho. Padahal gak duwe. Bayangane nek ku duwe. Nah, semoga kita semua terjauh dari hal seperti itu. Nah, ini kenakalan saya hanya begini. Sejak zaman dulu, kayak zaman aku sekolah seneng ini. Cuma volumenya berbeda karena kapasitasnya juga berbeda sesuai dengan kapasitas. Saya pengen mobil ini sejak 2019 lalu, tapi nggak pernah pinjam orang. Nggak pernah mau lihat, ditawari orang untuk mereview saya juga nggak mau, karena nanti khawatirnya saya pengen dan nggak mampu gitu loh. 2023 ini saya mampu, akhirnya saya tunaikan ini. Dan sambil kemarin ngasih anak saya kan sunatan, tak kado ini kan seneng. Oke, kecewa, bodinya kecil. Saya kok samping Mas kameramen. Mobil ini tak lihatin ya, panjangnya mobil ini hanya 3,6 kalau nggak salah. Artinya mobil ini lebih panjang Ayla. Sama Ayla selisih sekian segini lah. Padahal Ayla itu sudah mobil kecil ya. Oke ya, satu itu. Tapi bobot, nah ini kelebihan. Mobil ini 1 ton lebih, 1,1 ton kalau nggak salah. Artinya mobil ini berkualitas karena bobotnya cukup berat dengan mobil yang sekecil ini.
bodinya juga cukup tebal, artinya build quality bagus. Dan ini adalah mobil ini CBU Jepang, artinya dibuat dengan limit edition. Makanya gregetnya memang regane larang, mobilnya cilik, ya harganya mahal, mobilnya kecil, carinya susah, indenya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kemudian harganya juga nggak jelas. Artinya kita inden sekarang, barang datang tahun depan pasti kita ada penambahan harga. Nah itu kan nggak jelas, jadi nggak harga kontrak sekian nggak. Jangan disamakan dengan mobil yang lain. Nah ini khusus, ini khususon. Kalau kamu nggak mau nambah uang, nggak mau beli, katakan harganya berubah, ya akan diambil orang lain. Itu dan itu rebutan, gitu loh ya. Karena ada daftar antrinya. Kan greget nih, kan itu greget nih mobil kayak ini. Dari luar nggak ada yang aneh-aneh. Untuk profil ban 195 15, tebelnya 80, tingginya 80 untuk ban. Untuk depan ini bukan tutup. Ini bukan center dop ya, ini namanya free lock, dan free locknya otomatis. Free locknya jadi ketika dia 4x4 dia akan nyantol dengan sendirinya, seperti sistemnya gear sepeda Honda itu loh, dia langsung celak gitu ketika giginya masuk. Dari luar nggak ada apa-apa, spion sudah ya standar aja, electric mirror, retract dan sebagainya, itu hal yang lumrah. Lampu nggak ada, dan mobil ini gregetnya spare part aksesorisnya banyak dan mahal. Loh, greget nih banyak, spare partnya banyak, greget nih karena itu mengundang kita untuk beli. Jadi aku menggoda iman juga. Dan spare partnya ini perintilan opo itu ono banyak di online dan mahal-mahal, termasuk mahal. Tak kasih contoh satu aja, outer handle itu punyanya Innova, itu berapa sih? Saya beli itu paling 300, punya ini bisa 3 kali lipatnya. Ini hal-hal sih sepele ya. Artinya spare partnya itu banyak tapi mahal. Saya tidak tahu, silahkan dicek sendiri di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu saya kan spare partnya banyak dan mahal. Roof ini ndukur ini 7 juta, 7 juta. Waduh, aku. Oke lah, jadi tapi mengundang kita untuk beli. Lampu ini yang bikin juga cakep, yaitu lampu ini sudah LED. Tapi hati-hati kalau pecah. Lampu ini kalau pecah beli sekitar 9 juta sekian. Tadi saya sempat tanya di Suzuki. Oke ya, bumper depan yang model Sera begini, memang yang masuk Indonesia Sera dan dia agak nonong ya, agak monyol mengarah, agak maju. It's okay ya untuk bumper depan. Grill ini Hammer, ini dan grill ini kamu mau ganti model-model bisa, mau ganti model yang GDM, ini model Hammer, ada yang model klasik ya, seperti itu. Nah, next mobil ini akan kita modifikasi tipis-tipis. Sini Mas. Wipernya welek artinya sek model jadul, tidak frameless, tidak apa. Nah, tapi saya suka model begini. Ini talang air atas ini diperbaiki, ini jalan air, parit air ini. Nah, kalau Jimmy yang lama itu kan di sini ada angsang sate dan masih bocor. Kalau ini insya Allah sudah disempurnakan. Ini mempertahankan desain yang lama, masih ada kuku macan. Kalau bahasanya orang apa itu namanya? Orang karoseri. Talang air juga masih model seperti ini, dan ini trepes. Nah, tapi yang saya suka mobil ini kan trepes, kelihatannya trepes ya. Tapi di dalam untuk headroom ini malah kayak lega ini sama saya pakai Fortuner itu. Saya pakai Fortuner yang lama VNT ataupun yang 2008 maupun yang sudah VRZ. Masalah lega headroom ya, headroom lega ini. Jadi jangan dirasa mobil ini trepes gini pendek, tapi dalamnya lega. Dari sisi headroom maksud saya leganya. Kemudian pintu ini tentu pintu ini besar karena untuk masuk ke belakang dia kan harus lewat pintu, jadi besar. Oke ya. Handle kayak gini mahal semua, harus berpati. Artinya variasi. Kunci pintu ada begini, ada 2. Ini masih pakai model sistem R3 lama, Swift lama, APV modelnya begini. Gila ini yo. Mobil 500 juta itu kudune tombolan lah, smart key. Iki yo greget nih. Ini bukan disunat loh ya. Salah kalau kalian pikir mobilnya dari luar masuk Indonesia fiturnya disunat, tidak. Mobil ini asli dari Jepang. Nah, gitu ya. Ini saya suka, rating model begini saya suka. Klasik banget. Nah, velgnya saya suka. Masalah velg itu relatif, kamu mau gimana gitu. Nah, untuk transfer case apa ada di bawah semua. Untuk gardan saya belum tahu final gear berapa, rasio berapa, karena ini masih baru. Insya Allah nanti next akan saya bongkari hal-hal kayak gitu. Saya juga iseng pengen tahu ada apa di dalam isi gardannya.
Ini bagian belakang. Modelnya begini. Kamu mau cari spoiler di sini ada semua. Wes pokoknya nari duitmu. Dan mobil ini kamu mau model seperti G-Class bisa, Little D, Land Rover itu bisa. Jadi mobil ini bisa jadi kayak Rubicon barang. Pokoknya nari duitnya. Kalau kamu mau main variasi mobil begini 100-200 juta itu lep masuk. Ya, itu untuk variasinya ya. Itu untuk catatan sedikit. Kemudian untuk ini bumper ini plastik ya, bumper depan, over fender semua plastik. Ini bukan gini. Ini ada defogger dan ini ada wiper ya pastinya ya. Ini Hammond stop lamp model lama begini. Ini kecerutan air belakang. Ini gregetnya juga ban serep, baut telu tanpa ada kap tutup, center dop dan tanpa ada kunci. Escudo yang lama, Vitara yang lama semuanya ada kunci ban pengaman. Ini tidak ada. Nah, mungkin pihak Suzuki, pihak Jepang mungkin mikirnya ya, wong saiki di parkiran dindia kayak CCTV, wong nyolong ban niku yo. mungkin ya, tapi tetap bahaya kalau ban parkir begini. Ini seharusnya harus ada kuncinya. Dan kalau kita beli kunci sendiri itu sekitar 600 sampai 1 juta. Kunci pengamannya SGP ya. Kemudian center dop ini harusnya beli ada atau ya apa? Harusnya dikasih. Ben gak ketok plat bolong ini. Nah, ini beli center dop ini kalau punyanya JB74 sekitar 250.000. Nah, kalau yang Jimmy Katana yang lama itu sekitar cuma 50.000. Nah, oke ya, sekarang kita buka. Bukaan pintu asik banget karena ini hidrolik sama dengan juga Katana yang lama itu juga pakai hidrolik. Door trim belakang begini. Ini kalau kamu mau modifikasi kasih audio itu opsionalnya nanti bisa di sini dan bisa di bawah jok atau pakai bas kolong. Kalau kamu pakai sistem bas anu ini nggak masuk bas apa nih, pakai bas di woofer sini tuh mengurangi tempat. Ini ada kabel defogger kanan kiri. Nah, modelnya gregetnya ini tuh ya, ini kecantol arek cilik ya pedot tuh ini. Nah, ini nanti bisa dikasih cover, adalah paling 100.000 kalau cover kayak gituan. Oke ya, ini tempat penyimpanan. Kini buka bi. Saya barusan beli jadi belum tahu. Ini kalau ditutup begini nggak bisa pol. Kalau headrest ini diambil ini bisa rata bangku, benar-benar rata bangku, rata flat. Kalau beginian ini agak munyul sedikit. Tapi kalau diambil headrestnya, cuma tempatnya headrest nggak ada. Di sini nggak ada tempat headrest. Ada aftermarket tempat headrest di sini itu ada. Beli sendiri sekitar 400.000 atau berapa. Dan di sini ini ada tempat untuk ya pokoknya bagasi anu lah. Dan di bawah ini kalau diambil kotakan ini diambil, ini di bawahnya ada dongkrak dan toolkitnya ada di bawahnya lagi. Jadi ini untuk kotak Doraemon lah gampangan ngono ya. Ini plat nomor belakang. Kemudian dalam ini terbuka semua. Jadi dalam terbuka semua dari sisi pilar-pilar itu terbuka ya. Memang kayaknya disengaja seperti itu dari pihak Suzuki supaya terlihat GDM. Ini ada yang asik yaitu kalau ini ini kalau ini aplikasinya ini masih baru, saya heman mau buka plastiknya barusan. Ini mobil ini barusan 1 jam saya pegang. Ini kalau headrest ini dilepas, ini ditidurkan begini, ini ditidurkan, headrest ini dilepas, ini bisa jadi full size. Jadi dari depan sampai belakang bisa untuk tidur. Nah, dan itu untuk orang dewasa dengan tinggi 170-an itu bisa. Kalau tingginya 180 dasi mengler ini. Ya, jadi soalnya kepala ini mentok apa itu jenenge, mentok pintu belakang. Gitu ya. Itu hal yang sangat asik dari sisi itunya. Terus yang nggak asik yaitu dari penyimpanan. Ini cuma ada cup holder belakang 2 ini tok. Cup holdernya cuma ada belakang, tapi tenang, tadi saya bilang banyak sekali aftermarketnya, jadi bisa dibelikan yang ini, yang itu, yang ono. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk bawah, untuk cantolan ini plat nomor ya, belum saya pasang. Memang belum keluar platnya. Untuk ini untuk apa? Towing. Nah, untuk towing. Oke. Nah, nanti saya review sendiri masalah gardan, masalah LSD secara detail. LSD-nya bagaimana dan kita tes ke lumpur-lumpur. Nanti akan saya review sendiri. Nah, mobil ini LSD-nya enggak pakai sistem LSD tapi pakai brick LSD lah kok. Rem. Nah, gini Mas. Nah. Terus maneh kira domburi, knalpot exitnya di sini, nomor rangka ada di sini. Terus yang gregetno iki sudah ABS tapi masih tromol. Untuk mobil 500 juta up tromol ku greget nih.
Oh, getun ya, getun itu nyesel 500 juta absek tromol. Nah, oke. Terus ini door pocketnya nggak ada, jadi ini cuma bisa nyimpen surat nikah aja. Nah, tidak bisa dipakai nyimpen air. Speakernya di sini 5,5 apa 6 in jelek suaranya, gak iso dem 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 elek, dan itu cuma 2 aja speakernya. Dan untuk bahan baku pembuatan door trim dashboard ini kelihatan kualitasnya bagus tapi hard, artinya memang untuk off-road. Jadi nggak sama kalau sama bahannya door trimnya LCGC kayak gitu, nggak sama. Ini kelihatan solid tapi memang dia plastik keras. Panel instrumen dalam, untuk dalam itu door trim dashboard ini juga nggak ada apa-apa. Speedometer juga cuma ada seperti Katana yang lama itu, tapi dia digital untuk yang kilometer sama ring sama efek bahan bakar. Nah, ini tip USB, tipnya cukup lengkap, juga ono lain-lain. Nah, tapi ya tadi ya biasa-biasa lah tipnya. Kemudian ini penyimpanan sedikit, ini lacinya kecil banget. Kemudian power window-nya ada di sini. Kalau ada orang yang mengatakan di sini ribet, tapi saya juga merasa biasa aja. Ini transmisi matic 4 percepatan. Ini yang saya suka, 2H, 4H, dan 4L. Nah, ini besok saya terangkan sendiri ini. Khusus harus tes off-road. Untuk AC ya dingin, namanya mobil baru. Terus yang speedometer ini, speedometer setir ini juga lengkap. Di sini untuk pengantaran audio, di sini ada cruise control, jadi kita bisa main-main di tol. Kemudian di sini ada Bluetooth, telepon sembarang kali juga ada. Itu ya. Untuk atap, oh ini tinggi, lampu kabin ini juga saya senang lampu masih kuning begini. Saya nggak suka lampu LED kalau untuk kabin, di mata sakit menurut saya loh, menurut saya itu. Mobil ini airbag ada 2, tapi yang saya asik adalah spare part aksesorisnya luar biasa banyak. Ini yang saya senang paling banyak, dan itu menggoda iman untuk kita klik beli. Standar kaca film dari Suzuki yaitu pakai Vicul. Nah, itu ya haruslah, mobilnya mahal, masa kaca film biasa. Oke ya. Nah, mobil ini kelihatan remeh gitu, tapi waduh, sangat asik. Nah, jadi tadi ya saya bilang dikit-dikit tentang hal-hal yang menurut saya biasa aja. Kalau kita masih memikirkan nominal uang, itu kelihatan menyesal karena uang segitu cukup banyak, mobilnya hanya begini-begini doang, begini-begini aja. Tapi kalau kita sudah berpikir tadi hobi, ya is no problem. Dan harus tahu tentang Jimmy, harus tahu tentang sejarah Jimmy, dan pernah merasakan Jimmy yang sebelumnya, nanti akan merasa nggak menyesal. Dan mobil ini laki banget lah, gitu loh. Shockbreaker ini, shockbreakernya kaki-kakinya kempuan. Nah, nggak usah saya coba, tak ceritani aja. Kaki-kakinya kempuan. Tahu kempuan ya, terlalu empuk. Jadi dia body roll. Kalau mau lebih sekan lagi mungkin bisa ganti shockbreaker atau gimana, tapi banyak banget aftermarketnya. Tapi kalau tujuan hanya untuk bermain di kota-kota, saya kira nggak perlu untuk ganti shockbreaker dan biarkan standar alami begini nyaman dipakai. Gitu ya. Oke. Kaki-kaki kempuan. Untuk dipakai jalan itu tadi saya nyoba sekitar 1 jam kan, sampai 50 kilo tadi saya pakai muter-muter gini. Suara TC gearboxnya bunyi kayak, loh ki mobil ki traing ini tuh ya apa aku no. Jadi bunyi kayak dipakai banter jalan 80-90 gitu, kayak ada dengungan gigi di dalam TC, transfer case dan gearbox transmisi, itu kayak ada bunyi di situ. Oke, di sini iki yo medit. Nah iki medit iku pelit ini pabrik iki. Uang segitu banyak ya. Tapi nggak tahu saya di Jepang harganya berapa. Ini loh ya. Kamu tahu nggak ada perdam, nggak dicat penuh, iki mau ngecatnya mau didasari tok. Nggak ono perdam, mbok yo dicat sing apik padha mek njaba lah apik ta. Jadi ini cuma didasari cat aja, nggak dicat penuh. Itu ndak kasih perdam. 500 juta lebih loh ini. Nah, kemudian ini juga sama, dalam mesin persis plek makeplek karo R3 K15B.
Nah, tapi tenaganya lebih kecil sedikit. Terus mobil ini jangan kamu harap bisa lari banter. Tadi saya sudah nyoba tak geber-geber, ternyata nggak bisa lari. Mobil ini lemot. Tapi ya nggak lemot-lemot amat. Jangan kamu bayangkan seperti Katana yang lama. Artinya mobil ini misalnya dijak balapan karo Brio mungkin kalah. Tapi orang pakai Jimmy itu nggak ada yang mau balapan. Kalau ada yang mau dipakai balapan atau dipakai drag itu paling hanya segelintir orang. Orang beli mobil begini adalah penikmat Jeep, penikmat adventure. Jadi nggak butuh ngono kuwi. Butuh iku pokoknya santai, kalem, tenang tenang no pikir, melaku karo ngodut sing enak, sampai tempat aman. Nyaman, bahagia. Butuhnya orang beli ini, jadi nggak butuh banter. Jadi no problem, saya sudah tahu dari review orang lain, ternyata saya coba, ternyata benar mobil ini tidak bisa lari. Nah, terus ada aftermarket part aftermarket untuk membuat mobil ini lari, namanya Grady Turbo. Itu sekitar 50 jutaan untuk upgrade turbo itu. 50 atau 60 juta gitu. Tapi saya juga sama sekali tidak tertarik. Karena kita main mobil seperti ini adalah main santai, kalem, menikmati jalan dan menikmati alam. Tenaganya kalem jadi. Tapi ada yang dibanggakan yaitu super irit. Mobil ini dalam kota dan luar kota mirip. Dalam kotanya ketemu 14 sekian. Nah, informasinya yang saya dapat dari teman-teman, tapi saya belum nyoba. Nanti saya bikin review diri tentang test drive Jimmy bahan bakar dalam kota seperti apa. Nah, tadi saya sudah isi full tank. Nah, nanti akan saya coba sampai 400 kilo itu berapa full tank lagi. Atau 500 kilo nanti tak kasih reportnya. Betul nggak mobil ini bisa ketemu 14 kilo per liter di dalam kota? Kalau ketemu berarti sangat luar biasa. Tapi tenaga ini besar, artinya lemot gitu aja mobil ini. Tapi tenaga ini kalau dipakai nanjak-nanjak gini ya turah-turah kok. Apalagi pakai gigi transmisi transfer case dan low itu. Sama R3 banter R3 saya sudah nyoba R3 itu lebih cepat daripada mobil ini. Padahal mesin sama dan bodi lebih kecil, tapi banteran R3 mungkin karena transmisi. Malah tadi saya bilang saya belum tahu rasio transmisinya berapa, rasio gardanya berapa. Tolong kasih tahu di kolom komen. Gardan depan belakang itu final grade-nya berapa, TC-nya itu 1 banding berapa, itu saya dikasih tahu kalau ada yang tahu. Daripada saya bongkar-bongkar untuk cari tahu itu. Nah, biasanya aku usil ini bongkar. Oke ya, jadi reviewnya saya kira gitu cukup. Habis ini kita coba test drive lah bentar-bentar. Kurang lebihnya nanti akan kita teruskan lagi, dan untuk saksikan terus review berikutnya untuk modifikasi ringan tahap 1, tahap 2 nanti insya Allah kalau saya ada rezeki akan saya modifikasi dikit-dikit. Nah gitu, saya kira gitu teman-teman. Sekarang kita coba muter-muter sebentar ya. Oke, kita coba test drive. Kontaknya seperti ini. Ya, kontaknya Suzuki R3 lama. Oke, daripada Ignis yang harga berapa itu cumaan, ini masih bagusan kontaknya punyanya Ignis. Ini loh teman-teman, kamu nek tahu, ini asik banget ini. Ini namanya untuk off-road, ini untuk brake assist, dan ini untuk stability control. Matic rasanya biasa aja. Ya enggak yang wow banget, tapi kalau kita punya namanya OD-nya kalau off ini dia nahan di gigi 3 dan overdrive ya. Ini cukup asik untuk dipakai nyelip-nyelip kalau dipakai jadi kalau mau ngebut istilahnya kickdown itu harus pakai OD ini. Nah gitu. Kemudian setir, power steering ya biasa seperti mobil-mobil baru saat ini. Suara tipnya cukup jelek, nggak kelihatan banget kalau ini mobil 500 juta gitu loh. Suara tipnya kayak mobil 200-an itu loh. Masih setara harga mobil baru sekarang loh ya. Nah ini bu bandingno karo Ford Fiesta sing harga 70-80 juta ya jauh enak itu. Nah kemudian material dalam ini semuanya keras banget, tapi masya Allah variasinya luar biasa banyak. Materialnya banyak banget. Untuk airbag 2 untuk standarisasi Euro NCAP ini saya bacanya dia masuk bintang 3, artinya juga tidak aman-aman banget untuk mobil ini dari sisi keamanannya. Headlampnya bisa naik turun kalau malam, nanti malam juga akan saya coba. Katanya sih gitu. AC-nya ya biasa aja, bisa dingin bisa hangat dan is oke gitu ya.
Terus apa lagi untuk yang lain-lain? Oke, kamu lihat bangku belakang ya. Bangku belakang itu jok itu jok belakang itu kalau yang depan seukuran saya, belakang bisa untuk orang dewasa bisa, tapi kalau mau selonjoran nggak bisa. Ya untuk bangku belakang ini ya seperti kamu kalau naik apa ya, naik katakan naik Avanza kayak gitulah, cuma masih legaan Avanza sedikit. Katakan seperti naik jok belakangnya Innova lah ya, Innova yang paling belakang ya, bukan yang tengah ya. Nah, seperti naik di situ yang paling belakang itu. Kemudian untuk overall yang lain apa ya, kalau durability saya kira cukup baik. Saya lihat konstruksi kaki-kakinya, dia sistemnya 3 link, dan saya melihatnya konstruksi kaki-kakinya mobil ini kayaknya bisa diandalkan di medan on-road maupun medan off-road. Nah itu tapi off-roadnya yang ringan ya, yang fun. Kalau mau yang ekstrim ya tetap harus modifikasi lagi, nggak bisa kalau seperti ini kalian pakai untuk yang main ekstrim itu nggak bisa, pasti nggak bisa gitu. Kemudian remnya enak ya, lumayan lah, walaupun yang belakang masih disc brake juga masih tromol juga enak, sudah lebih dari cukup lah untuk remnya. Senyap pasti, cuma kalau jalan 90 gitu ya, karena mobil ini mengotak jadi ya ada suara angin gemerubuk, suara angin neng jero kayangan. Nah kayak ngono lho, nganti lali opo nah emang. Oke lah. Jadi mobil ini oke untuk jalan paping, kaki-kaki pakai begini enak banget ini. Jadi saya bilang kakinya limbung, tapi kalau dipakai di paping santai-santai begini enak banget. Jadi saya sarankan mungkin kalau nggak suka kecepatan tinggi, nggak suka main-main nekuk-nekuk di tol, nggak suka off-road yang agak relatif berat, saya kira kaki yang standar ini sudah lebih dari cukup untuk kalian pakai main-main harian di sekitar komplek perumahan ataupun main di antar kota, tapi ya jalannya nggak di angka 100-an lah, jalan di angka 60, 70, 80 ini kakinya empuknya sudah lebih dari cukup. Tapi kalau suka main tikungan, jalanmu main angka 100-an, ini limbung. Nah gitu, kurang atos, kurang pernya, kurang nahan, sobekernya juga kurang nahan, kempuan istilahnya. Naik mobil ini nggak kalah sama naik Wrangler, artinya juga tetap jadi pusat perhatian. Nah, kalau beli Wrangler berapa? Uang 500 juta paling dapatnya 2007 2008. Uang 2013 mesin Penta itu harganya saya lihat juga masih 800 900. Ini sudah 2023 gitu loh ya. Oke, gitu kawan, terima kasih. Ini sudah cukup saya kira reviewnya. Terima kasih. Nantikan review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.